Selamat siang para sahabat pionir yang ada di WA Group Cryptocurrency Pi Network. Mungkin semua udah tahu ya, yang udah buka Pi, aplikasi Pi pada pagi hari ini ada berita-berita update. Jadi sekali lagi core team udah bilang bahwa semua apa yang dilakukan oleh core team itu akan diumumkan di aplikasi di dashboard ini. Ya, jadi hari ini ada tanya jawab tentang KYC ya, atau biasa disingkat atau disebut KYC question and answer ya, yang ini. Ya sebetulnya nggak baru ya, kemarin juga sepintas saya lihat ada yang memposting, tapi saya nggak terlalu tertarik untuk serius membaca karena saya udah punya komitmen selalu saya update hanya yang ada di aplikasi ini ya. Oke, kita langsung saja buka ramai-ramai ya, sama-sama maksudnya. Mungkin ada teman-teman yang belum baca atau belum mengerti, tapi yang udah ngerti nggak apa-apa, nggak usah didengerin, bisa dibaca sendiri gitu. Tapi teman-teman, terutama referral saya banyak yang punya keterbatasan untuk membacanya ya. Oke, mari kita langsung baca saja. Ya, jadi ini KYC Q&A ini artinya tanya jawab tentang KYC. Jadi langsung saja. Pertanyaan pertama, apakah akan ada KYC massal atau akan terus diluncurkan secara batch? Jadi pertanyaan ini adalah pertanyaan umum ya, jadi tidak ada pionir yang menanyakan itu, atau mungkin diambil dari chatting-chatting itu yang ada menanyakan sehingga core team membuat satu tanya jawab ya. Ya, jadi ini pertanyaan umum. Jadi perbedaan KYC massal dan KYC batch itu adalah, kalau batch itu terbatas, contohnya kemarin 100 per negara, kemudian 50 per negara, itu namanya batch, sistem batch. Kemudian massal itu yaitu tidak terbatas, artinya 30 juta pionir pada saat diluncurkan boleh mengakses atau langsung melakukan KYC ya. Itu yang ditanyakan itu, apakah masih mau massal, apakah masih mau per batch atau massal. Nah, dari core team menjawab ya, kita baca sama-sama. Awalnya batch kecil dan segera KYC massal dengan tujuan meningkatkan sistem untuk skala KYC massal. Baru-baru ini kami telah merilis sejumlah kecil slot dalam aplikasi KYC PDP Browser untuk mengunggah dokumentasi KYC untuk pengujian ya. Jadi kita tahu, pernah kita lihat ya, 100 dan 50 itu yang dimaksud. Tujuannya debugging algoritma. Debugging itu adalah satu cara programmer untuk mencari kesalahan penulisan program. Debug contohnya mencari kutu ya. Dari kutu kecil apapun itu harus dicari. Algoritma itu adalah prosedur sistematis untuk memecahkan masalah matematis di dalam pembuatan program atau pembuatan aplikasi ya. Dan peningkatan kinerja, misalnya ya, kami merilis versi baru aplikasi KYC yang berisi liveness check ya, keaktifan dan pratinjau redaksi dokumen untuk 50 orang lebih banyak per negara. Lebih banyak batch akan segera dirilis hingga KYC massal dimulai. Perhatian ekstra dan interaksi diterapkan pada pengembangan aplikasi KYC karena berkaitan dengan proses penting jaringan dan data
penting perintis. Setelah, ini perhatikan, setelah peningkatan dan skalabilitas selesai, perintis akan dapat membuka aplikasi KCP untuk mengirimkan dokumen KIC mereka ya. Jadi kesimpulannya dari pertanyaan ini, apakah masih dilakukan batching atau massal? Ya, dua-duanya masih akan jalan ya, karena masih terus akan melakukan pengujian debugging algoritma ya, untuk memastikan bahwa program aplikasi KIC itu sudah tidak ada bugnya, tidak ada kutunya lagi atau tidak ada kesalahannya lagi, sudah sesuai dengan algoritma ya, sesuai dengan algoritmanya. Dan jadi kan udah 2 kali batching 100 dan 50, kita harus menunggu yang lebih banyak lagi batching, bisa aja 1000, 2000, 100.000 dan sebagainya sebelum KIC massal. Jadi sabar-sabar aja ya, lakukan penambangan setiap hari ya sambil menunggu KIC. Ya, itu pertanyaan pertama ya. Kemudian pertanyaan yang kedua, apakah pionir akan diberitahu saat KIC tersedia secara luas ya? Jawabannya ya, mereka akan diberitahu dalam pengumuman kami dan juga dapat diberitahukan oleh anggota tim rujukan mereka. Perintis akan dapat mengirim pemberitahuan kepada tim rujukan dan anggota lingkaran keamanan mereka untuk meminta mereka melakukan KIC. Tim inti juga akan memposting pengumuman yang akan mengingatkan pengguna untuk mengunggah dokumen KIC. Jadi jangan khawatir ya. Tiap negara itu punya tim rujukan ya. Ya mungkin tim rujukan yang akan mengumumkan ke medsos ya, ke grup-grup WhatsApp dan sebagainya. Dan juga ya ikuti circle kita juga bisa mengumumkan. Jadi termasuk ya referral upline kita. Jadi makanya yang malas membaca dashboard ini ya, atau juga paling tidak itu baca grup postingan dari grup-grup kita ya, supaya tahu apa yang diumumkan. Makanya saya selalu bilang nggak usah komen, tapi minimal baca apa yang diposting di situ, terutama yang saya posting dan beberapa teman yang senior di sini ya, yang punya kemampuan untuk memberikan informasi yang valid ya. Jadi sabar, pasti akan ada pengumuman. Kemudian pertanyaan selanjutnya, ketiga atau keempat ya. Ya, ini pertanyaan bagus. Kapan saldo Pi akan ditransfer ke dompet mainnet mereka untuk perintis yang telah menyerahkan dokumentasi KIC ya? Ingat, yang telah menyerahkan dokumentasi KIC belum tentu langsung dianggap bahwa sudah lolos ya. Nah, kita dengar jawabannya. Menyerahkan dokumen saja ya, misalnya peserta percontohan KIC kemarin, atau bahkan diautentikasi sebagai orang dalam dokumen yang diserahkan, misalnya IoT KIC. Jadi ada aplikasi IoT, itu satu aplikasi yang udah lama berdirinya ya, bisa kita mengupload data-data kita itu kemudian dihubungkan ke Pi. Hanyalah bagian dari proses Pi KIC. Pemeriksaan tambahan seperti pencocokan nama, pelanggaran sebelumnya terhadap persyaratan layanan dan kebijakan Pi, serta verifikasi kepatuhan terhadap peraturan perlu dilakukan, yang semuanya akan merupakan kelulusan Pi KIC atau persyaratan kelulusan KIC. Umumnya setelah perintis menyerahkan dokumentasi KIC mereka, ia harus melalui proses verifikasi yang melibatkan verifikasi identitas seseorang ya, dan kepatuhan terhadap persyaratan layanan jaringan Pi. Untuk perintis yang lulus proses verifikasi ini, saldo Pi mereka akan dapat dipindah tangankan dan ditransfer ke dompet mainnet mereka dalam batch reguler ya. Jadi
kita kalau sudah lolos KYC, kita akan langsung ditransfer ke dompet kita ya, kita akan didapat di dompet kita. Nah, sekali lagi saya ingatin ya, bagi pionir, bagi referral saya atau siapapun yang ada di grup ini yang belum membuat namanya dompet atau wallet dan belum mencatat frasa sandinya ya, segera buat dan catat, karena kalau tidak punya dompet pada saat KYC, Anda akan kehilangan berapapun koin yang Anda miliki ya. Jadi jangan berharap akan ada transferan ke sana walaupun sudah mengupload dokumen ya, sudah mengikuti KYC tapi tidak punya dompet ya. Jadi panen tapi tidak ada gudangnya, itu ya, analoginya yang paling gampang. Jadi kalau panen tidak punya gudang ya hangus, habis. Oke, pertanyaan berikutnya. Berapa lama pionir harus menunggu persetujuan setelah menyerahkan dokumentasi KYC mereka ya? Berapa lama ya? Waduh, ya memang harus sabar-sabar ya. Pengalaman saya ada satu kripto namanya TimeStop. Mungkin sudah 2 bulan saya KYC tapi sampai hari ini belum ada pemberitahuan apakah lolos atau tidak. Malah sebaliknya sering diulang-ulang, update ulang dokumennya karena ini bla bla. Mungkin sudah 4 kali tapi tetap aja saya sabar melakukan dan menunggu karena itu untuk jangka panjang. Oke, jawabannya waktu pemrosesan dapat bervariasi tergantung pada beberapa faktor perintis yang berpartisipasi dalam aplikasi KYC. Percontohan melalui People Browser akan menjadi yang pertama diproses setelah fungsi memverifikasi manusia ada. Jadi verifikasi manusia itu ya pada saat kita KYC disuruh, kalau suruh tadi kayaknya saya baca ada teman yang posting ya, terima kasih, bagaimana kita membuka mulut ya, bagaimana kita mengeluarkan lidah ya, bagaimana kita tersenyum dan sebagainya. Itu harus dimengerti. Perhatikan kalau ada yang posting itu supaya Anda tidak tersesat ya. Yang akan segera dirilis. Tujuan memiliki KYC percontohan bukan hanya agar perintis mendapatkan persetujuan tetapi juga untuk meningkatkan aplikasi KYC itu sendiri. Setelah validator dapat memverifikasi aplikasi di aplikasi KYC. Kemajuan aplikasi akan bergantung pada ketersediaan validator terpercaya per negara ya. Jadi dibutuhkan juga nih validator per negara nih. Nanti mungkin mulai dari beberapa hari hingga beberapa minggu ya. Jadi setelah kita mengupload bisa beberapa hari, beberapa minggu ya. Mungkin bulan sih enggak ya. Jadi enggak disebut bulannya di sini. Jadi khusus 1 minggu, 2 minggu. Itulah mengapa penting bagi komunitas untuk memotivasi validator yang cukup untuk bergabung dengan tenaga kerja dan membantu memverifikasi perintis di negara mereka setelah portal validator dibuka ya. Jadi nanti ada portal validator akan dibuka supaya para perintis boleh mendaftar untuk menjadi validator gitu ya. Saya belum tahu juga bentuknya kayak apa. Jika perintis telah mengajukan banding, pembaruan nama, waktu tambahan mungkin diperlukan. Jadi pernah diluncurkan ya yang salah-salah nama tidak sesuai KTP, apakah semua sudah memperbaiki, melakukan banding dengan mengisi nama yang benar ya, itu akan mungkin butuh waktu yang lebih lama dibanding yang normal ya. Tetap sabar, semua akan dapat bagian ya, itu ini ya. Jadi intinya harus kita bersabar untuk menunggu ya. Yang penting tetap ada kesempatan untuk kita melakukan penambangan supaya koin-koin kita ini semakin banyak. Oke, next. Pertanyaan berikutnya ya. Pertanyaan berikutnya. Ya, sampai di mana tadi ya? Oh ya, jadi ada catatan lagi juga nih ya. KYC result. Hasil KYC juga akan tergantung pada percocokan nama Anda dengan akunti Anda, penyaringan terhadap AML pemerintah dan daftar sanksi anti terorisme, dan apakah akun tersebut memiliki riwayat skrip atau pelanggaran kebijakan. Jadi
benar-benar dokumen itu sesuai dengan nama kita, dan juga terutama ini ya, yang melakukan script itu kayak robot ya, yang kita tahu ada namanya apa yang bikin robot. Jadi robot itu satu aplikasi, seorang programmer membuat satu script atau suatu aplikasi untuk melakukan pekerjaan di dalam satu aplikasi. Contohnya di dalam aplikasi Pi ini melakukan penambangan. Nah, itu tidak akan lolos ya. Jadi hati-hati yang melakukan script yang jago, programmernya jago, hacker itu tetap aja tidak akan lolos ya. Oke, next pertanyaannya ya. Bagaimana pengguna akan diberitahu jika mereka telah lulus KYC atau tidak? Iya ya, ini yang pertanyaan bagus nih ya. Kita nggak sabar gitu loh, bagaimana kita diberitahu yang saya udah lulus apa belum gitu ya. Oke, ini pertanyaan terakhir ya. Jawabnya, perintis dapat memeriksa status KYC mereka di dalam aplikasi KYC melalui Pi-browser tempat mereka mengirimkan dokumen. Ya, simple ya. Bagaimana saya tahu? Ya, jadi cukup kita buka Pi-nya ya, Pi-browsernya, dan di situ akan kita lihat bahwa kita udah lolos KYC. Jadi nggak usah nanya ke siapa-siapa. Saya udah lulus apa belum ya? Lihat aja buka Pi-browsernya begitu ya. Oke, pertanyaan terakhir. Apa yang terjadi pada mereka yang tidak lulus KYC? Apakah akun mereka akan segera dibakar atau dihanguskan ya, atau dibuang? Ya, istilah di kripto itu apa namanya, koin-koin yang tidak digunakan itu dibakar ya, dihanguskan gitu. Oke, jawaban dari core team, kegagalan dalam KYC dapat terjadi ya. Jadi karena berbagai alasan yang berbeda dapat menyebabkan hasil yang berbeda. Misalnya kesempatan lain untuk mengajukan kembali aplikasi KYC, ada banding atau penolakan permanen ya. Jadi kalau kita ditolak, kita masih bisa melakukan banding dan melakukan upload ulang dokumen yang baik ya. Akun Pi tidak akan langsung membakar ya atau dibakar ya. Masa tenggang kemungkinan akan diberikan untuk setiap pengajuan ulang dan kasus banding yang akan diumumkan kemudian ya. Jadi nanti ada pengumuman lagi di sini. Bagi yang tidak lolos boleh mengajukan banding ya, supaya melakukan KYC ulang ya. Jadi core team ini berusaha untuk membantu semua pionir supaya dia lolos KYC ya. Jadi itu pertanyaan tanya jawab, jadi nggak usah cari di mana-mana kapan KYC ya, dan nggak usah ribut, kita sabar aja. Yang penting teman-teman jangan mengabaikan petir ini ya. Ini kalau Anda mengabaikan petir, ingat 0,25 ini setara dengan 6 pi per hari ya. Jadi kalau tidak diaktifkan ya, atau terlambat 1 jam 2 jam ya, dikurangi aja berapa kerugiannya, coba ya. Coba kita sampai jangan menyenal kalau suatu saat 1 pi ya harganya $1.000 ya, apa nggak nyesel nanti? Berarti 1 hari kita menghilangkan 6.000, bahkan pi itu bisa akan berharga lebih dari 1.000 ya. Bisa besok, bisa seminggu, 2 minggu, sebulan, setahun, 2 tahun, 3 tahun, 4 tahun, 5 tahun, 9 tahun, 10 tahun, bahkan bisa sampai 15 tahun ya. Harga pi itu akan mahal dan langka ya. Ini pengalaman saya dengan Bitcoin gitu ya. Tadinya tidak ada harga ya, harganya hanya 0,13 ya. Jadi dulu Bitcoin ya hanya 0,13 pada saat launching ya, 0,13 dolar satu Bitcoin ya, harganya 0,13. Tapi sekarang bisa tahu kita pernah menembus $64.000 satu koin ya. Jadi banyak yang gila dulu punya Bitcoin 1.000, tapi pada saat ada harga $10 langsung dihabisin, bahkan $1. Ada cerita menarik ya, sejarah Bitcoin. Pada saat diluncurkan ada seorang penambang ya, pionir dari Bitcoin, membeli pizza
seharga 10.000 BTC untuk satu pizza. Ya, bayangkan kalau dia simpan sampai sekarang menjadi miliuner. Begitu juga nanti kita jangan pikir pada saat ada harganya kita langsung habis-habisin ya. Ya, jadi kita tetap akan tunggu supaya harganya baik baru kita lepas. Makanya perlu ada penguncian ya. Ada perlu penguncian, kita itu ibaratnya kita lakukan penguncian itu di mainnet ya. Ini mungkin saya review sebentar aja, oke. Ya. Ini sama pengunciannya ini preview konfigurasi ya. Nih ya. Ini saya lakukan penguncian 100% ya. Kemudian saya ambil 3 tahun. Kalau ada 5 tahun saya akan kunci sampai 5 tahun supaya tidak tergoda untuk menggunakan pada harga murah gitu loh ya. Dan bonusnya saya akan bisa menambang di Note nanti di PC ya. 400 kenaikannya itu 409% ya. Luar biasa nanti. Oke. Ya, kita sebelumnya saya sudah pernah bahas di video sebelumnya. Oke teman-teman, itu saja update saya hari ini ya. Semoga teman-teman semakin rajin melakukan penambangan karena tidak ada kerugian apa-apa kalau ternyata tapi juga tidak sukses di masa yang akan datang. Tapi ketidaksuksesan itu ya sangat kecil ya. Semua punya harapan dia akan menjadi menjadi harapan kita untuk masa depan. Berapapun Anda miliki ya. Saran saya yang di bawah 1000 lakukan penguncian. Kalau perlu 100%, minimal 50% ya. Supaya kita tidak tergoda untuk menghabiskan di kita dengan percuma. Oke, salam sukses, salam petir. Jangan lupa aktifkan di setiap 24 jam.